Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku. Di video kali ini aku share lagi rutinitas pagi aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini pagi subuh ya Mam ya, sebelum berangkat kerja aku selalu bikin sarapan. Bukan sarapan ya Mam, lebih tepatnya lagi kayak bekal kerja gitu. Bontot, iya bontot ya, bontrot ya. Ya pokoknya bekal kerja untuk makan siang aku sama suami di kantor. Jadi ini aku mulai rutinitas dengan membereskan piring-piring yang udah dicuci malamnya. Jadi paginya itu udah tiris ya Mam, udah kering. Jadi aku simpan langsung ke lemari piring seperti ini. Jadi aku langsung siapin juga apa itu namanya? Gelas yang mau untuk buat susu nanti. Biasanya kalau pagi gini kami sarapannya tuh susu pakai roti gitu aja ya Mam ya. Itu udah kenyang. Jadi ntar makan siangnya baru makan nasi sama makan malam. Jadi sehari itu makan nasinya 2 kali gitu. Ini aku buat susunya satu dulu karena suami aku belum turun. Jadi ya udah aku buat aja untuk aku sendiri. Takutnya nanti kalau aku langsung buatin keburu dingin gitu, Mam. Kalau udah dingin tuh kayak kurang enak gitu sih menurut aku, kayak lebih amis gitu nggak sih, Mam? Ya pokoknya aku buat aja dulu satu untuk aku. Nanti kalau misalnya udah ya, kalau misalnya suami aku udah turun aku tinggal buatin lagi. Jadi gampang aja sih bikin susu, tinggal letak-letakin gitu aja, siram air panas udah jadi deh. Udah Mam, ini airnya pun udah mendidih air panasnya. Jadi aku tuh nggak apa ya Mam ya, nggak pakai dispenser ya kalau manaskan air. Kalau aku pengen buat air tuh selalunya rebus dulu kayak gini. Rebusnya pun nggak banyak-banyak, sedikit aja. Jadi lebih cepat mendidihnya gitu Mam. Karena dispenser aku tuh udah rusak karena jarang dipakai banget yang bagian panasnya, paling bagian netralnya itu yang aku pakai, sementara yang panasnya memang jarang banget dipakai. Paling pun kalau misalnya butuh-butuh air panas itu aku selalu rebus kemudian aku letakin di termos panas kayak gitu aja Mam. Udah, ini susunya udah jadi, tinggal tunggu agak dinginan. Itu lagi panas banget ya Mam ya, nanti kalau langsung diminum takutnya melepuh gitu kan. Ya sudah, kemudian tadi pun aku udah minum air putih hangat. Ini lanjut aku mau masak. Ini aku mau masak satu menu aja karena kan kemarin itu aku masih ada sambal sisa kemarin gitu Mam, sambal ado ikan asin, pokoknya sambal lado campur-campur deh, ada ikan asin, ada tempe, kemudian terong, kentang, itu aku campur bikin sambal lado ijo gitu, itu masih ada. Jadi ya udah tinggal tambahannya ini aku mau bikin yang berkuah-kuah. Ini aku mau masak itu sup ayam. Jadi malamnya tuh ayamnya udah aku rebus sebentar, buang kotorannya, kemudian Bumbunya ini udah aku siapin malam tadi Mam. Bumbu sup kan gampang banget ya Mam ya, cuman bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, jahe. Kayak gitu aja diulek. Baru aku simpen di kulkas kayak gitu Mam bumbu halusnya. Paginya tinggal aku tumis kayak gini. Jadi lebih simpel banget ya Mam ya. Kalau misalnya pagi aku harus ngopek bawang dulu, kemudian aku ngulek lagi bumbunya. Kayaknya aku terburu-buru banget Mam masaknya, dan bisa-bisa aku nggak sempet bikin video gitu karena takut telat kan. Alhasil aku bikinnya malam, ya udah nggak apa-apa ya Mam sesempatnya. Kemudian ini ada daun bawang ini aku letakin di freezer ya Mam ya. Jadi ceritanya daun bawang ini aku cuci dulu dari pasar, kemudian aku tiriskan atau dikeringin gitu ya Mam, kemudian dipotong-potong, setelah itu diletakin di freezer. Kalau misalnya udah agak setengah beku itu tinggal diguncang-guncang gitu Mam, supaya daun bawangnya itu nggak dempet satu sama lainnya atau tidak membatu satu sama lainnya gitu. Bisa banget sih Mam dipakai untuk bikin sup kayak gini atau tabur-taburan.
mungkin next ke depannya aku bakalan sering bikin daun bawang disimpan ke dalam freezer kayak gini. Menurut aku lebih awet ketimbang disimpan di dalam chiller. Karena di dalam chiller itu kalau misalnya udah 1 minggu daun bawangnya itu akan berubah warna, kemudian melayu gitu mam, jadi kayak nggak seger. Kecuali si batang-batang daun bawang itu akan tetap seger ya mam ya, karena batang bukan daunnya. Udah, kemudian tadi bumbunya aku tumis sekalian daun bawangnya. Jadi aku tim daun bawang tumis ya, Mam ya, bukan tabur. Aku lebih suka ditumis daun bawangnya. Menurut aku lebih wangi aja ketimbang harus ditabur-tabur kayak gitu. Rasanya tuh menurut aku langu gitu. Apa sih bahasa Jawanya tuh langu ya, Mam ya. Kemudian kalau bumbunya itu udah wangi, baru dimasukin air. Airnya air yang tadi ya mam, habis untuk bikin susu tadi. Masih panas juga airnya. Kemudian lanjut aku masukin deh ayamnya. Ini ayamnya tuh kalau sup aku suka yang bagian tulang mam. Jadi kayak ceker, kemudian dada tulang, leher. Kayak gitu aku lebih suka sih, menurut aku lebih seger aja, enak kalau bertulang kayak bisa diisep-isep gitu. Udah, ini tinggal disiapkan aja bumbu-bumbunya karena pas ngulek bumbu kemarin udah aku kasih garam, jadi ini aku tinggal nambahin bumbu-bumbu yang lain. Ya, seperti gula, kemudian kaldu instan jangan lupa ya, Mam ya. Tim Royco mana nih suaranya? Ya, jadi aku kasih Royco. Sebetulnya boleh sih pakai kaldu instan yang lain ya, Mam ya. Jadi tergantung selera. Kalau misalnya mau pakai MIC-in boleh banget, tinggal ditambahin MIC-in, itu tambah sedap kayaknya. Ini aku kasih gula, kasih kaldu instan Royco, kemudian aku kasih sedikit garam gitu, karena takut aja keasinan kalau aku ngasihin garam banyak-banyak. Udah mam, ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar sampai bumbu-bumbunya ini tercampur merata. Seriusan kalau untuk sup kayak gini, apalagi ada sambalnya itu seger banget. Pokoknya enak deh mam, bikin nafsu makan itu meningkat. Aku lebih suka masakan yang kayak gini ya mam ya, kayak sup, sayur bening, tumis-tumisan. Kayak gitu menurut aku tuh lebih nikmat aja. Udah mam, ini udah mendidih, ayamnya juga udah empuk. Jadi kalau ayam negeri ini nggak perlu lama-lama ya mam, beda sama ayam kampung. Kalau ayam kampung itu memang teksturnya yang udah keras. Kalau ayam negeri ini memang lembut ya mam ya, kayak lembek gitu sih. Direbus sebentar itu aja udah matang, udah empuk. Kemudian lanjut ini aku masukin wortel. Wortelnya ini kayak 3 aja, 3 buah wortel yang aku kupas, kemudian aku cuci, kemudian diiris-iris kayak gini, iris bulat-bulat tipis kayak gini, tergantung selera aja emang mau yang besar-besar atau kecil-kecil terserah. Kalau aku sup sukanya pakai wortel aja mam, nggak suka pakai campuran yang lain. Mungkin teman-teman ada yang suka dikasih kentang, kemudian dikasih brokoli, ya ditambah-tambahin sayur-sayur yang lain. Ya lebih sehat ya mam ya sebetulnya. Cuman nggak tahu kenapa aku lebih suka sup tuh cuman pakai wortel aja. Menurut aku lebih enak aja gitu, kayak lebih manis rasanya. Tergantung kembali lagi ke selera masing-masing. Sudah mam, ini ditunggu aja. Kalau masak sup nggak perlu diaduk-aduk yang gimana-gimana, karena sup ini gampang banget, dia nggak akan pecah santan. Karena dia nggak pakai santan ya mam ya, beda banget sama masak gula yang harus ditungguin dan diaduk-aduk gitu sampai mendidih apanya santannya. Udah mam, ini udah wortelnya tuh udah lembut, udah mateng. Kemudian aku taburin deh sama daun sup kayak gini. Jadi daun supnya tuh kayak di terakhir gitu ya mam ya, supaya itu aja lebih seger daun supnya. Jadi warnanya tuh masih tetap hijau gitu. Udah, kemudian jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau misalnya kurang asin tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau ditambahin sama gula. Udah mam, ini udah mateng, udah enak rasanya, gurih banget, seger. Kemudian dimatikan kompornya dan udah dipindahin gitu mam di kompor sebelahnya, karena yang sebelah sini mau aku lap-lap langsung.
Jadi kalau masak sup ini kompornya nggak terlalu kotor ya mam ya, karena kan nggak berminyak, paling cuman ya kena tetes-tetes sedikit-sedikit gitu aja. Jadi aku nggak perlu pakai pembersih semprot itu. Aku lap-lap aja pakai kanebo lembab kayak gini itu udah bersih menurut aku ya mam ya. Jadi setiap habis masak aku tuh selalu ngelap-ngelap kompor kayak gini supaya kompornya tuh lebih awet, kemudian kinclong aja, kayak enak dilihatnya kalau kompor itu kinclong, bahkan bisa untuk ngaca. Masya Allah. Udah mam, ini tungkunya juga aku lap-lap, nggak begitu kotor karena ya itu tadi mam ya, masakannya hanya sup, kecuali kalau masak ikan lele kali ya, atau masak cumi yang meledak-meledak itu, wah itu bakalan menghabiskan tenaga untuk membersihkan dapur deh pokoknya, karena minyaknya kemana-mana. Dinding kompornya juga aku lap-lap tipis kayak gini ya mam. Sudah selesai lap-lap kompor, aku mau cuci piring. Selesai masak nggak afdal kayaknya kalau nggak cuci piring. Karena kalau selesai masak itu selalu ada piring-piring yang kotor selesai masak kayak gini. Jadi ini aku buat sabun dulu. Seperti biasa ya mam, aku tuh kalau nyuci piring selalunya ini dulu, gelas-gelas dulu, jadi kayak yang nggak berbau amis sampai nanti yang berminyak gitu. Kemudian setelah gelas, baru piring-piring atau food container yang nggak berminyak atau nggak bau amis gitu, baru nanti yang berbau amis. Cucian piringnya juga cuman sedikit, karena cuman cucian yang tadi ini habis masak. Setiap malam itu sebelum tidur aku selalu ngeberesin dapur dulu, kayak cuci piring, kemudian aku beres-beresin apa yang harus dibereskan supaya pas paginya itu udah on lagi, kembali apa ya mam ya, kembali fresh dapurnya, kayak tinggal mau mulai aktivitas memasak lagi seperti biasanya. Nggak harus aku ngeberesin dapur dulu karena bakalan memakan waktu yang cukup lama kalau misalnya pagi-pagi aku harus cuci piring, kemudian harus beres-beres dapur, itu kan ngabisin waktu, bisa-bisa aku telat kerja kalau kayak gitu mam. Karena kalau kerjaan udah tinggal sedikit kayak gini, gercep aja ya mam ya, masih sempet bahkan kayak minum susu dulu atau sarapan dulu, kemudian beberes, masih sempat kayak gitu, kemudian baru mandi, baru bebenah untuk pergi kerja, kayak gitu aktivitasnya, pokoknya gitu-gitu aja. Udah mam, ini udah tinggal bilas-bilas aja cucian piringnya, kemudian nanti tinggal dilap-lap aja sinknya kayak gitu, karena nggak begitu kotor banget. Baik mam, sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan videonya memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan videonya menghibur buat teman-teman semuanya dan bisa memberikan sedikit motivasi buat teman-teman semua yang lagi mager-mageran. Terima kasih. Assalamualaikum.